Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Masitoh, nomor induk mahasiswa 250 1068 4445. Saya dari kelas 2025I, Universitas Negeri Surabaya, Prodi PG PAUD tahun 2025 dengan dosen pembimbing Ibu Dosen Sri Widayati. Tentang Reggio Emilia, sejarahnya. Pendekatan Reggio Emilia berasal dari kota Reggio Emilia di Italia dan dikembangkan oleh Loris Melaguzzi. Pendekatan ini bukan kurikulum baku, melainkan filosofi yang fleksibel dan kontekstual. Pendekatan Reggio Emilia menekankan bahwa anak adalah individu yang kompeten, aktif, dan penuh potensi. Pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial, eksplorasi, dan pengalaman nyata pendidik. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara anak, guru, orang tua, dan lingkungan kontekstual. Gambaran umum pendekatan Reggio Emilia. Pandangan tentang anak, Reggio Emilia memandang anak dipandang sebagai subjek pembelajar yang aktif dan capable atau mampu secara dirinya sendiri. Yang kedua, anak dipandang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, anak mampu membangun pengetahuan sendiri. Yang keempat, anak itu memiliki 100 bahasa anak, yaitu berbagai cara mengekspresikan ide, gambar, gerak, musik, cerita, bermain, dan lain sebagainya. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan kolaborator, pendengar yang aktif, pengamat, dan pendokumentasi proses belajar. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai perancang lingkungan belajar. Peran orang tua dan lingkungan belajar. Peran orang tua terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadi mitra pendidik. Dan yang ketiga, memprovokasi dan berpartisipasi dalam diskusi dan refleksi yang baik. Provokasi yang dimaksud di sini adalah memantik atau mengundang anak untuk menceritakan atau berkolaborasi dan menggali lebih dalam pembelajaran yang ada. Sedangkan lingkungan belajar dirancang supaya pertama estetis, bermakna, dan menjadi invitasi atau menarik bagi anak-anak. Dan yang kedua, kaya material eksploratif. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan kreativitas anak. Prinsip-prinsip utama Reggio Emilia. Yang pertama ada child-centered learning, yaitu artinya berpusat kepada anak. Yang kedua, project-based learning, artinya pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, kolaborasi dan dialog. Yang keempat, dokumentasi pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu mengutamakan proses lebih penting daripada hasil. Yang keenam, kontekstual dan berbasis pengalaman nyata. Setelah kita tahu prinsip-prinsip utama Reggio Emilia, sekarang kita bahas teknik pembelajaran dalam pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama ada project work atau berbasis proyek. Anak belajar bersama kelompok kecil melalui proyek jangka pendek atau jangka panjang. Proyek muncul dari minat dan pertanyaan anak itu sendiri. Yang kedua yaitu observasi dan dokumentasi. Guru mendokumentasikan proses belajar anak. Foto, catatan, video, karya anak. Nah, itu semua digunakan untuk refleksi dan perencanaan lanjutan. Yang ketiga yaitu diskusi dan refleksi. Anak diajak berdiskusi tentang hasil pengamatannya dan guru mengajukan pertanyaan terbuka. Dan yang terakhir, eksplorasi media dan material. Anak bebas bereksperimen dengan berbagai bahan, misalkan tanah liat, cat, bahan alam, bahan daur ulang, dan lain sebagainya. Metode pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama ada inquiry based learning. Anak bertanya, mengamati, mencoba menemukan. Yang kedua, experiential learning, yaitu belajar dari pengalaman langsung. Yang keempat, play based learning, yaitu bermain sebagai sarana utama belajar. Selanjutnya ada collaborative learning, yaitu belajar melalui interaksi sosial dan kerjasama. Dan yang terakhir ada art based learning, yaitu seni sebagai bahasa utama ekspresi anak. Ada beberapa kelebihan dan tantangan pembelajaran Reggio Emilia.
Nah, di antara kelebihannya yaitu mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis. Yang kedua, menghargai keunikan anak. Yang ketiga, mendorong keterlibatan orang tua. Dan yang terakhir, pembelajaran bermakna. Dan tantangannya yaitu pertama, membutuhkan guru yang reflektif dan terlatih. Yang kedua, dokumentasi memerlukan waktu. Yang ketiga, tidak cocok jika pembelajaran terlalu berorientasi pada target akademik yang kaku. Kesimpulannya, pendekatan Reggio Emilia sangat relevan untuk PAUD karena menghormati potensi anak. Reggio Emilia juga mendorong eksplorasi dan kreativitas anak. Metode ini juga bisa menguatkan kolaborasi guru, anak, dan orang tua. Kemudian, konsep ini juga sejalan dengan kurikulum Merdeka dan pendekatan profil Pancasila yang berjalan di Indonesia. Dan dari paparan tadi, Reggio Emilia tidak bisa dipindah 100% ke negara manapun. Yang bisa dipindah adalah filosofi dan pendekatan pembelajarannya. Dan tentu harus tetap disesuaikan dengan konteks sosial budaya masing-masing negara. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.